Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Nama anggota kelompok Adam Faiz, Amiratun Nafiah, Farah Nadapinkan, dan Munawaroh. Riwayat hidup Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada 17 November 1896 dan meninggal pada 11 Juni 1934. Lev Semenovich Vygotsky adalah cendekia yang berasal dari Rusia. Ia seorang ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Vygotsky memiliki filosofi yang sangat terkenal, yaitu mengenai manusia dan lingkungan. Menurut Vygotsky, manusia tidak sama dengan hewan, karena hewan hanya bereaksi dengan lingkungan. Sedangkan manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan manusia. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah kemampuan seseorang memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan yang dapat dilakukan siswa itu sendiri. Sebuah pengetahuan yang tersimpan dalam memori seseorang tidak dapat dipindahkan begitu saja. Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah konsep pembelajaran yang didasarkan oleh pemahaman terhadap proses pembelajaran yang dilalui oleh siswa, merupakan proses merekonstruksi sebuah pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan dan dilalui siswa tersebut. Konsep teori utama Vygotsky, konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky menekankan pada assisted discovery learning, Outnote 2007, yang berarti bahwa belajar bagi anak bisa dilakukan melalui interaksi anak dengan lingkungan sosial baik secara fisik maupun non-fisik. Konstruksi Vygotsky sendiri berartikan interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Selanjutnya yaitu dua konsep penting dalam teori Vygotsky menurut Slavin 1997. Yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development merupakan rentan antara tingkat perkembangan sesungguhnya atau kemampuan memecah masalah tanpa melibatkan bantuan orang lain dan tingkat perkembangan potensi atau kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih. Scaffolding merupakan pemberian jumlah bantuan pada pelajar selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah pelajar dapat melakukannya sendiri. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan memecahkan masalah. Pentingnya faktor-faktor sosial dan budaya. Menurut Vygotsky, faktor-faktor sosial dalam belajar juga berperan penting dalam proses belajar. Karena dalam kegiatan belajar akan selalu terdapat pengaruh antara bahasa dan tindakan dalam kondisi sosial. Menurut Vygotsky, tumbuh kembang dasar fungsi mental dapat terbentuk secara alami dan agar dapat menumbuh kembangkan dasar fungsi mental manusia membutuhkan peran serta masyarakat dan budaya. Hal-hal penting terkait faktor sosial dan budaya. Terdapat hal-hal penting terkait faktor sosial dan budaya berdasarkan teori Vygotsky, yaitu A. Adanya jalinan hubungan antara anak dan orang dewasa, baik secara formal ataupun informal, dapat memberikan pemahaman terhadap anak mengenai cara mereka berkembang. B. Setiap budaya berperan penting dalam upaya meningkatkan ranah kognitif pada anak. Adanya budaya dapat membimbing anak menjalani kehidupan secara produktif dan efisien. Yang C. Perkembangan kognitif anak bergantung pada kemampuan anak dalam menguasai bahasa. D. Proses berpikir yang sempurna bergantung pada kemampuan anak melakukan hubungan sosial, seperti halnya berdiskusi, membahas masalah ataupun fenomena bersama orang-orang yang lebih dewasa dan memiliki pengetahuan lebih darinya.
Seorang anak berkemampuan mengerjakan tugas secara sempurna apabila tugas yang diberikan itu sifatnya menantang, karena hal itu akan memberikan dorongan pada perkembangan kognitif anak secara optimal. Selanjutnya, ada penerapan atau implementasi teori Vygotsky. Terdapat 3 strategi dalam penerapan teori Vygotsky. Yang pertama yaitu 1. Menggunakan strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, student-centered instruction. Yang kedua, ada strategi pembelajaran yang menggunakan tema melalui penciptaan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Dan yang terakhir, yaitu ada strategi dengan cara memberdayakan teman sebaya sebagai ahlinya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.